mentalitasnya yang dimiliki sama Gugun juga bisa lah diterapkan dan dibawa sampai dengan panggung MPL. Dan cara dia untuk menyatukan permainannya dan juga cara teman-temannya untuk bisa menyatukan dia gitu di dalam permainan hingga membuat sekarang pemain-pemain dari Aura juga kayak ya udah pakai komplit aja gitu loh, hingga membuat sekarang mereka juga ada di peringkat kedua yang sangat-sangat bagus sekali. Harit, Angela, Om, seperti apa yang sudah kita terawang di match yang pertama? Terawang. Harit apakah akan game over? Harusnya Di game yang pertama the game over nih. Ya, kemungkinan sih, apalagi kalau memang di RRQ mereka first picknya memang tidak terlalu prayo ya untuk mendapatkan Harit. Memang bisa di-ban ya, apalagi melihat di match kemarin ya, atau di minggu yang kemarin. Aura kan mereka sudah mulai membawakan Harit juga dan mendapatkan kemenangan dengan Haritnya. tapi sebenarnya ini juga tamat lah riwayat Cloud-nya Skylar ya, memang ya sudah kan. Ini ada Cloud, Nathan mau juga gak sih sekalian? Boleh, tapi kayaknya seprayo Cloud-nya itu sih. Walaupun ya sebenarnya Aura juga punya power atas Cloud ya di Kabuki kan. Betul. Masih ada Kari juga sebenarnya, tapi Kari kena adjust ya, lumayan banget itu. Penambahan 1 detik buat di late game. Cukup rasa dan Chip yang di-ban. Jadi antara dua pilihan Loi dan Chip, yang dipilih adalah Chip untuk dibuang. Oke, membuka Loi karena mungkin ini jadi sebuah hal yang akhirnya dipikirkan kembali sama RRQ. Ngelihat adanya potensi hero high ground atau hero range kayak Yves dan Farsha yang mungkin banget nantinya bakal jatuh ke tangan Clay. Disuguhkanlah Loi agar opsinya makin banyak. Tapi ada komen dari Coach Zaya. Apa itu? Kita tidak bisa tenggelam dalam kesedihan. Ingat saja, ini belum akhir. Belum benar-benar berakhir sampai kita menang. Semangat! Yeay! Semangat pokoknya ya. Belum akhir, ini masih minggu ke-6. Betul. Dan ya, Wow. Nathan yang keluar sekarang. Salah satu pegangan juga untuk Skylar ketika RRQ host. Mereka menang. Nathan itu tidak tersentuh sama sekali. Wow, tapi Loi udah langsung diamankan juga. Tapi ya, ini udah mulai balik ke karakteristiknya dari RRQ gak sih? Priority hero-nya Skylar. Yap, langsung ya. Buat di first pick juga dan langsung ada Fredrin yang diambil. Benar. Dan kita sering melihat bahwa dengan adanya Nathan yang memang diprayo untuk diamankan oleh lawan, ini untuk mengantisipasi adanya tank jungler seperti Fredrin, Baxia, dan Aura, mereka tetap membawakan tank jungler. Oke, tank jungler Fredrin. Ini apakah emang sesuai dengan hal ataupun strategi yang akan mereka bawa atau ngedinai Om ke sebelah juga Om? Karena kita tahu kan Irak juga dengan Fredrinnya kuat banget. Fredrinnya sangat-sangat kuat sekali gitu. Benar, ini lebih ke deny juga sih sebenarnya untuk pegangannya biar gak terlalu nakal nanti mainnya Arkehoshi dari menit-menit awal. Karena Fredrin dengan skills yang menurutku ini skill setnya cukup lengkap ya. Dari efek knock up, slow, taunting, dia juga punya semuanya. Oke, tapi sepertinya ini bakal menahan fleksibilitas terhadap Barat ya, yang kita juga akhir-akhir ini Om ngelihat seringkali Barat sudah dilempar ke XP. Iya, ini masih bisa flex sebenarnya, meskipun memang kemungkinan ya bisa menjadi jungler tank juga. Karena kalau Baratnya flex dan dia dimainkan di XP pun ini masih bagus. Oke. Karena dia punya Detonas Welcome untuk mengunci jungler lawan. Tinggal ditelan, nggak bisa retry, jungler dia bisa menang retry. Benar sih. Plus nih Om, sekarang udah ada Clay lah ya. Sekarang Clay udah bermain. Dua hero yang dulu kita sering banget lihat dari Clay. Ada Eve, ada Farsha. Dua-duanya dapat buff. Dua-duanya sekarang lagi Lagi panas memang sih buat Doni. Tapi ya kalau memang jadi opsinya sebenarnya masih bisa-bisa aja sih kalau memang mau dibawa oleh RRQ sekarang. Karena dengan adanya misal Yves ini bisa untuk kunci Fredrin di dalam real world manipulation dia. Apalagi kan ini udah terbilang 3 pick awal dari Aura udah yang hero yang range-nya deket ya. Deket, betul. Apalagi Kari kan. Nah, Kari pun masih diambil dengan Aura karena ada 2 hero yang tebal yang memang mungkin memaksa untuk diambilnya Kari sekarang. Dan itu juga power pick-nya dari Kabuki kan. Betul. Zona hijau. Kari, Cloud. Kari, Cloud, dan Harit udah mulai Tambahin masuk satu ya. Harit ya. Alright, tapi ya Novaria ditutup mengingat belum ada mid lane dari sisi RRQ ya. Kaja, ya ini Kaja juga sebenarnya ini adalah combo yang dibawa sama Rebellion ya. Kaja untuk Kari ya. Iya, Kaja Kari dan Luoinya tuh bareng sama Kaja. Biar siapapun yang kita tele itu kena tarik auto kill. Atau hilang langsungnya. Tapi ya bisa jadi juga ya. Balik lagi ini bisa dibuang. Barat buat di samping. Mereka ban satu sisi pasti seperti ini. Mereka bisa main invasi. Fanny. Kayaknya Fanny-nya Irat kan ngeri-ngeri banget kemarin kan. Kita udah lihat. Game kedua Spider Rat yang betul-betul main kabelnya tuh mahir banget gitu. Baik.
Tapi bakal ada kejutankah dari RRQ atau mereka tetap dengan ya standar aja ya. Main Herotable mungkin 2-3, di tengah di belakangnya sudah ada diisi dengan Nathan atau dengan satu mage juga. Dan satu kembali di band Valentina. Ya, mereka nggak mau ada teleportasi balasannya kayaknya. Kasih aja hero-hero high ground range. Range. Kasih aja kayaknya. Cuman kalau untuk opsi ke arah hero mid lane yang bisa ikutin fight ya, Paramis, Lilia juga sekarang justru udah mulai makin banyak kelihatan dan api. Iya, Xbox yang di ban ternyata. Masih tetap. Kalau ngeliat dari Xbox ini cuma lepas di game 1 tadi. Iya. Match 1 game 1. Itu juga bisa diambil ya. Iya. Oke, cowoknya keluar. Ini kita lihat nih. Dengan suara-suara dari cowok ini yang khas ya gitu. Tapi kalau dipakai sama Yawi ntar kalau kena ke orang gimana tuh suara itu? Skunu, Ranu, musnah gitu kayak. Kalau kena musnah kalau kena ke orang. Betul langsung. Iya, memang power ya kan. Kenapa itu juga dia punya skin cowok itu kan. Yep. Oke, 2 pick terakhir dari RRQ Hoshi. Mereka membutuhkan sosok mid laner. Kalau ngelihat dari Nathan juga ini akan bergerak ke arah gold lane. Harusnya magic powernya udah ada. Seringkali juga kita udah ngelihat fighter-fighter mid lane ya. Yep. Coba untuk dibawa. Ini hero tabrak semua nih. Even when all is for Dari sana. Cici? Tebel semua. Jadi benar-benar ini Nathan akan berupaya untuk di cover sedemikian rupa. Dan apalagi menjadi- nanti untuk di team fight. Dan jadi tulang punggung damage ya. Tulang punggung damage. Dan juga Om dengan deretan 4 hero yang udah terlihat dari Aura deh. Spell apa yang bagus untuk Skylar nih harusnya? Jelas dong. Jelas. Purify. Purif ya. Sudah sangat Karena kalau jelas. untuk blink ability kan dia punya dari entropi. entropinya Entropinya kan. ada betul. Dan entropi yang sekarang juga kan ada adjustment ya. Memang kabelnya kalau diputus nggak ngurangin lagi durasinya. Tapi dipercepat sekarang. Dari awal dari level 1 sampai level 3 aja. Oke. Tapi ya kita akan melihat jawaban dari Aura ya. Harusnya Raiden ini bakal berada di tangan dari Gugun. Dengan satu lagi hero XP dari Aran. Pak Kito kah? Pak Kito yang bahkan dari tadi kita lihat di band terus-terusan juga. Dan ya Itu Pak dia. Kito, ritual pemanggilan dari Om Wawa sudah terdengar ya. Biasanya Aul game kedua tuh Pak, kalau mau panggil tuh ya. Oh ya boleh. Tapi ya Pak Kito memang lagi bagus ya kan. Dengan power wave dia. Iya dong, Terry Bogard. Gimana tadi gerakannya? Power wave. Set. Tapi memang dengan skin baru juga ini ngebuat dari Pak Kito semakin lagi Iya, laris betul. ya. Laris banget nih Pak Kito aja. Power wave. Power wave. Oke, itu dia. Deretan hero yang sudah langsung diamankan oleh masing-masing tim. Alright, power wave. Ya, itu kalau masih belum champion stance. Kalau udah champion stance jadi power geyser. Wow, boleh. Tuh, teman-teman semuanya kalau belum punya langsung cek aja tuh skin KOF ya. Asik, baru nih ya. Tapi ya, untuk dari segi draft seharusnya memang masih belum ada yang berbeda terlalu jauh ya. Belum ada eksplorasi lebih lagi. Benar, cuman ini memang dari Arkehoshi mereka harus fokus untuk bisa melihat apakah Skylar dalam bahaya atau enggak. Nah itu Nathan harus di cover bisa-bisa. Iya, karena tiba-tiba kalau kita melihat Pak Kito main di EXP, flicker kan biasanya. Nah lo. Nah, Yap. loh. Oke, kalau begitu sekarang Land of Dawn sepertinya sudah siap untuk kita lihat bersama-sama. Tapi seperti biasa kita mau tanya dulu. Kingdom, are you ready? Oke, Fems, are you ready? Oke, kalau begitu sekali lagi, Biel Arena, mana suaranya? Alright. Enak ya, Kingdoms ada, Aura Fems ada. Komplit. Hanya tinggal siap untuk menyaksikan bagaimana tim andalan mereka bermain dan juga mendapatkan kemenangan. Oke, ini sepertinya udah ada kejar-kejaran ya antara Blusko dan Yawi. Di mana kedua tipikal roamer impor ini sama-sama sangat-sangat agresif. Iya, tapi kayaknya untuk sekarang Brusco ini kejar-kejar ya. Ada Yawi di belakang tuh. Skununya udah ready tadi tuh sepertinya tuh. Tapi Yawi mulai mendekat, iratnya masuk ke dalam area dari purple buff yang dia miliki. Nih Yawi juga bukan cuma datang doang ya. Iya. Ada trigger juga. Tapi ya ini dari set emblemnya Om. Dari set emblem di mana kedua jungler menggunakan emblem tank ya. Dan lihat bagaimana Yawi kali ini. Dengan emblem tank juga Wilderness Blessing Agility yang dipakai untuk memancing. Agar lawannya ya sebisa mungkin pakai restriksi. Skylarnya satu terakhir, tapi untungnya Skylar pun masih berhasil selamat. Bahkan Kabuki hanya memiliki 1 bar HP saja dari kedua marksman ini. Tapi Yawi dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Oke, Purify dari Skylar juga udah ke trigger ya. Harusnya ini akan menjadi informasi yang cukup mahal.
Tapi ya ternyata Kabuki dan Yawi nggak pulang, dia nggak mau kehilangan satu wave-nya. Yep. Karena sayang banget memang ya kalau harus kehilangan wave dan Brusco nyaris tadi. Dan debut pick untuk Clay, Vexana yang dipakai sama dia juga. Dan dengan kehadiran dari Vexana untuk mendapatkan turtle yang pertama, RRQ Hoshi mereka bakal punya satu bantuan lagi. Dengan kehadiran golem yang dilempar dari udara. Yap. Nih di area dari turtle-nya sendiri ya udah terlihat. Barats-nya standby di dekat dari turtle-nya. Sementara Vexana di bagian bawah, Clay mencoba untuk bisa membantu pergerakan dari Cici, tapi Clay terkena beberapa damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan juga Gugun standby di arah turtle. Brusco mencoba mencari ke arah beberapa pergerakan dimiliki oleh pemain Aura. Tapi Yawi mundur dulu ke belakang, turtle-nya kereset. Reset tapi bakal coba untuk ditarik ulur dulu ya sama pemain dari RRQ Hoshi. Dan PR besar buat Brusco cari keberadaan Yeskiel. Yap, sementara itu untuk sekarang pergerakan dimiliki oleh Aran itu udah masuk tapi turtle-nya berhasil diamankan pula. Sedikit lagi Epi tersisa dan padahal saja Yawi. The way of Yawi berhasil mendapatkan Clay. Yes, dan tinjuan dari Aran itu betul-betul jadi tamparan. Tapi lihat, ada satu teleportasi. Irat? What? Oh. Oke, satu diversion. Yeskiel mengetahui bahwa purple buff sedang dieksekusi oleh Irat. Dengan HP yang gak full. Hilang langsung, bahkan purple buff-nya juga gagal dimiliki oleh Irat. Ya, dan dengan tanpa purple buff jelas Irat akan ketinggalan level sekarang. Dan itu nice decision dari Aura yang itu pasti gak ada yang menduga sama sekali mereka berani datang dengan hanya 2 pemain. Oke, ini dia talent prediction. Ada 2 suara untuk Aura dan 4 untuk RRQ. Oke. Beda-beda semua nih lihat-lihat ya. Hari ini Pulung bersama RRQ nih. Di kelas tumben ya. Selamat datang Pak. Tumben. Katanya Pulung anti RRQ gimana Apa? sih? Katanya Pulung anti RRQ. Wah, kan lagi di Palung Mariana nih. Oh iya. Sulit. Lagi butuh support ya. Sementara sekarang Yawi pun mundur kembali tapi Gugun bergerak untuk bisa memberikan sebuah backupan. Yap, dan ini juga adalah jawaban dari Viti yang tadi udah kita saksikan ya. Beside memang dari Yawi yang cover up Gugun, tapi Gugun juga punya individu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kita bisa melihat peraduan Retribution tadi, di mana itu kondisi yang cukup ramai, tapi dia berhasil memenangkan untuk adu retri. Yap. Dan lagi-lagi memang di area tengah di sini masih bisa dipegang oleh Aura karena mereka punya AOE yang besar tadi dengan adanya rotation yang sudah dilepaskan oleh Yeskiel. Wah, satu level diunggulkan Kabuki atas Skylar. Tapi sisanya teman-teman yang lain, wah tapi Gugun maju. Yap, Gugunnya mulai maju untuk bisa mengganggu dan juga memberikan sebuah bantuan terhadap Kabuki. Dan itu adalah Purify yang ke-trigger lagi. Yap, mau gak mau memang harus di-triggerkan juga. Sementara untuk di bottom lane-nya, Aran terlihat cukup nyaman sekarang. Dia berhasil untuk melakukan freeze lane setiap kali dari Dawn berusaha untuk maju ke depan, langsung terkena jab. Yap, sementara itu sekarang di area turtle-nya sudah terlihat lagi. Tapi Gugun udah langsung standby untuk bisa mengamankan pergerakan di turtle tersebut. Brusco melihat dari kejauhan Iratnya. Perlahan tapi pasti mulai bergerak. Hanya saja sekarang Yawinya. Skunur adu Uzda dan turtle-nya berhasil dapatkan. Tidak ada retribusi terlihat tersebut. Tapi Brusco-nya malah menjadi korban. Bahkan sekarang mau pergi ke arah mana Irat. Dikelilingi oleh 5 player Aura. Oke, 2 pemain hilang dari RRQ dan Turtle jatuh kembali ke tangan Gugun. Ini membuat keuntungan yang besar 4-0 di menit kelima Om. Yap, keunggulan juga untuk Aura tadi bagaimana Aran sudah bisa untuk join tim fight. Dia menang rotasi. Dia menang untuk cepat melakukan clear sehingga bisa meninggalkan Cici. Wow, ini bahkan ada satu bonus lagi adalah satu outer turret di atas tapi nampaknya Heller? Ini benar-benar Datu lihat. The way of dragon membuat Skylar pun langsung hilang lagi. Bentar. Wow. Ini ya skillnya ngirim Yawi doang sendiri ke Iya, situ. betul. Hilang langsung ya kan informasi bahwa Purify dari sekarang belum ready. Iya, seperti yang kita tahu memang di trigger ya tadi untuk di bagian atas. Dan setup yang manis tadi karena benar-benar dipin, dijepit di bagian tengah. Dan itu adalah mahalnya informasi detik ready-nya dari Purify. Karena tadi cuman bedanya di bawah 10 detik loh. Yep. Itu Purify ready, itu bakal bisa jadi inisiasi yang gagal. Kalau Purify-nya Udah ada hadir. ya. Iya. Ya, dan dengan hanya mengirimkan satu saja sudah cukup ternyata. Yap. Tapi barusan juga pergerakan yang dimiliki oleh Irat harus di-cancel terlebih dahulu. Karena target-target yang dia punya sudah jauh loh tadi. Ya, dan item dari Aran langsung menuju ke Malphite Roar. Satu Fury Hammer, Malphite Roar mengincar dengan penggunaan double jab untuk mengurangi defense lawan juga. Sementara Arkeologi mereka sedang tertekan ya. Dan kita tahu bagaimana Aura, mereka bisa mengirimkan siapapun ke belakang.
Bahkan Aran dikirim ke belakang sendirian pun ini udah bisa sekarang. Yep. Dia udah punya damage. Benar, dan tugasnya Brusco berat banget nih. Dia harus bisa buka vision, dia harus juga bisa cover up teman-temannya, terutama dari Skylar. Ya, dan jangan lupakan ya bagaimana mungkin Brusco, Don ini tipikal hero yang harus ada di depan, bukan yang di belakang. Dan mereka benar-benar hadir dan dihajarlah sudah. Kagetlah sudah mereka, namun sekarang pergerakan dimiliki oleh Gugun terlalu maju. Detonas welcome menelan juga pergerakan Gugun, tapi memberikan damage begitu mematikan. Akankah Gugunnya berhasil selamat? Tidak, karena damage yang bisa dihasilkan juga tadi sangat-sangat besar sekali. Tapi ternyata ada balasan pula yang dilakukan. Kukira Bayuan, gak taunya aku yang jadi Bakwan. Ya dia pede banget sendirian untuk coba cicil ke arah outer turret. Cuman ternyata ada kiriman lagi nih. Wah, yang akhirnya ngebuat kembali point kill berhasil untuk dikantongi oleh Aura. Dan kali ini bakal coba untuk kontes ke arah turtle-nya. Yap, dan siapakah yang akan memiliki turtle yang ketiga ini? Karena pertempuran kembali terjadi, tapi berhasil diamankan oleh Yeskiel. Brusco-nya tertinggal. Akankah dia selamat? Flicker dilakukan dan Brusco menjadi korban kembali. Bahkan tanpa adanya Gugun, tanpa adanya retribution dari Aura. Ini turtle-nya berhasil untuk di setup dan juga perfect berhasil untuk mereka amankan, Om. Ya, perfect turtle bagi Aura. Dan kita melihat ya, kehadiran Aran yang cukup meyakinkan bagi kemenangan teamfight. Demi teamfight bagi Aura. Ini Aran tiap kali masuk dengan double jab-nya dia. Itu setebal apapun lawan. Yep. Bisa dengan mudah dijatuhkan. Rontok, Om. Minimal kalau nggak rontok ya udah dicicil habis-habisan pada. Cuman cicilannya hampir lunas kalau dia nih kalau Kayak nampol. tadi aku ngeliatnya Cici lagi full HP tinggal 2 kotak. Udah harus mundur lagi ke belakang. Itu double jab yang memang benar-benar ya. Kalau kena semuanya, itu full damage bisa ditelan oleh Araki Hoshi. Nah ini dia, ini adalah kekuatan dari Kingdom nih. Ya, audience Walaupun Araki prediction. sekarang mungkin dalam posisi yang sangat tidak baik, tapi mereka pun masih mendominasi loh. Oh, gila itu 1 kali jab ya. Separuh. Separuh langsung, dan sekarang ada kiriman paket. Tidak, Yawinya mundur lagi. Punten, ya kan. Ya, dan- Tapi ya nggak ada inisiasi berlebih lagi dan Aran sekarang udah selesai dengan si Halbert. Untuk menambah 8% ya. Dari damage dia. Secara kan tadi udah punya Melvick, udah punya Furious Hammer. Teamfight kah bagi Aura sekarang? Yap, dan Yawi tertinggal sendiri. Akankah Yawi selamat? Sepertinya tidak. Yawi berhasil dihancurkan. Bahkan tuh sekarang Detonas welcome-nya menelan ke arah satu player. Gugunnya masih berhasil bertahan. Tapi Brusco-nya malah menjadi korban dan double kill masih didapatkan oleh Aran. Semua yang ada di depannya menjadi samsak kali ini. Wah, Aran ini benar-benar kayaknya menyiapkan sesuatu ya di match kali ini dengan performa yang begitu luar biasa dan sekarang outer turret udah hancur milik Araki Hoshi. Ya, memang Yawi tumbang, tapi ditukarkan dengan Brusco bersama dengan Ira dan objektif juga diambil bagi Waduh. Aura. Itu Oke. all in us parah ya tadi ke arah Yawi ya kan? All in us. Semuanya lempar ke dan Aran, Hunter Strike. Wow, ih cepet banget tadi baru si Halbert. 7-0. Iya sih. Udah ya dia dapetin pundi-pundi Sultan. goldnya dari dapetin point kill juga. Web, itu udah terlihat loh, ada satu website langsung dikeluarkan, tapi Yeskiel masih berhasil selamat. Ada informasi yang udah bisa dia berikan juga kepada rekan-rekannya loh. Oke, Irat dengan adanya brute force play selesai juga dengan glowing one, bahkan dengan adanya informasi terjadi keramaian di arah atas, Lord berhasil untuk di-secure tanpa adanya bala, bantuan ataupun gangguan dari RRQ. Ya, terlihat sangat sulit ya untuk bisa mendekat. Wah, ini berhasil lagi, The Way of Yawinya berhasil mendapatkan ke arah dari Iran. Akankah Irannya selamat? Tapi ternyata tidak, karena damage yang dihasilkan oleh Kabuki benar-benar semuanya bisa dihantarkan masuk ke dalam tubuh dari Iran. Memang Karibuki ini tidak main-main ya, bukan sekedar hero yang terkena nerf juga di update patch kemarin, tapi kalau itu power pick, ya ini buktinya. Iya, dan item dari Araki Hoshi ini masih cukup tersendat. Di mana baru War X yang selesai untuk Don, dan akhirnya kita melihat ada Brute Force Breastplate yang selesai juga. Tapi hanya dengan 2 item untuk EXP berhadapan dengan 3 item damage dan bahkan ada Fury Hammer sekali lagi. Ini buat Aran. Iya, dan ini kita udah sering kali ngelihat kombinasi untuk mage di mid lane, itu ada encanted dan langsung ke arah Necklace of Endurance ya Om. 2 item itu ya. Itu jadi item wajib lah sekarang. Tadi juga dipakai Moreno deh Weh, kalau nggak salah. oke, untung Brusco masih dalam keadaan imun ya. Kalau enggak kayaknya tadi ditendang lagi tuh pinggangnya itu. Pinggang kiri apa kanan tinggal pilih. Iya, tapi batu semua lagi. Tapi dengan follow up damage yang cukup itu siapapun kayaknya depan-depannya bisa dimakan deh. Yap, karena Yawi yang mulai lagi maju ke bagian depan memberikan sebuah gertakan, membuat beberapa player dari RRQ pun harus mundur. Yap, karena dengan durasi cooldown yang cepet ya, untuk diversion itu ya di spam terusan-terusan aja. Untung ada entropi, Lord menghilang dengan sangat cepat. Yap, itu dia untuk keunggulan bagi Nathan sendiri dari defensifnya. Dia masih cukup kuat, dia punya entropy dan juga dia bisa cepat untuk clear terhadap Lord. Yap, dan itu dia damage penetration ya yang dimiliki juga untuk Nathan.
Tapi ya, kita akan melihat bagaimana dari RRQ bisa melakukan defense. Hanya menyisakan 3 base turret saja. Dan jangan lupakan, ini ada Luoi yang bahkan bisa teleport ke belakang base turret. Oke, dan sekarang Yawinya berhasil lagi menendang ke arah dari Irad. Akankah Irad bisa bertahan? Tapi sejauh ini malah Brusco yang menjadi satu korban yang pertama. Bakat Brusco dan juga Irad hanya tinggal nama di area tersebut. Ini 3 item jadi Aran berapa menit dong jedanya ya? Ini udah ada satu si Halbert dari Heptasis lagi. Dia punya 4 item sekarang. Buset. Ya, dan mengincar penetration tadi dengan double jab yang sudah bisa diberikan oleh Aran. Ini siapapun yang ditendang oleh Yawi, follow up selalu ada di belakang. Wah, dan Yawi untung aja dia masih bisa menggocek entropi. Sudah dikeluarkan mencoba untuk bisa memutarkan ke arah satu bestar yang ada di area atas. Tapi gagal sepertinya. Sebetulnya juga ini tidak lepas dari chain CC yang diberikan sama Aura ya. Siapapun yang tertendang kena dispersion rotation itu sisi lagi. Nah, energy eruption. Kena energy eruption, kena jab juga, knockout strike. Jadi delivering damage dari Kabuki itu optimal masuk semua. Yap, dan optimalnya juga karena mereka menargetkan di satu titik yang sama. Iya. Komunikasi dan komit ya yang bisa dibawakan juga. 10.000 keunggulan dari gold yang dipegang oleh Aura dan kita bakal intip sedikit dari replaynya. Yap, ini dia dimana Irad yang terlihat menang ya, hanya sendirian tanpa spell Purify jelas akan langsung di-engage. Dan Gugun ini potong di belakang melihat Skylernya lagi berdiri sendirian juga. Jadi Skyler gak bisa ngedeliver damage-nya secara maksimal. Yap. Apalagi kan itu Gugun ya. Iya, Ayah betul. perlu bisa lah memberikan damage ke arah Gugun tapi perlu Oke, waktu. ditendang lagi dan Donnya menjadi korban untuk kali ini. Don akhirnya merasakan bagaimana setup begitu manis. Tapi Aran itu berbeda mencoba untuk bisa mengejar ke arah Clay. Dan sekarang Brusco-nya juga ada uang. Oke, di bagian belakang ada paket yang diantarkan secara bersamaan. Hanya meninggalkan Brusco dan juga Iran. Mereka berdua kan gak bisa bertahan tapi Gugun di bagian bawah. Gugun bersiap untuk menjadi sang pemusnah dari Dino kali ini. Akankah bisa dihilangkan karena Irat 1v1 situation bersama dengan Gugun. Detonas welcome-nya menelan karena Gugun langsung dijauhkan begitu saja. Tapi itu pada berbeda, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Benar saja kemenangan untuk Aura di game yang pertama. Dan bisa dibilang perlawanan yang sedikit tidak terlihat dari RRQ sangat-sangat jelas. Yes, dan ini adalah dominasi dari sang naga api. Bagaimana mereka